Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini. Kita akan membahas matematika tentang operasi hitung pecahan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, operasi hitung yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat soal berikut ini. 1/4 ditambah 2/4. Apabila kita gambarkan 1/4 dan 2/4, yaitu seperti ini, ditambah berarti kita gabungkan. Maka hasil gabungannya adalah 1/4 seperti ini ditambah dengan 2/4, maka hasilnya seperti ini. Karena potongannya sama, maka kita bisa langsung melihat hasilnya. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Begitu juga dengan pengurangan, seperti 5/6 dikurangi dengan 3/6. 5/6 dan 3/6 kalau kita gambarkan akan seperti ini. Dikurangi berarti ada bagian yang kita buang atau kita hilangkan. 5/6 berarti ada 5 bagian, kemudian dikurangi 3/6 berarti 3 bagian atau 3 potongan kita buang. Seperti ini. Dan karena potongannya sama, kita bisa melihat hasilnya langsung, yaitu 2/6. Bagaimana dengan operasi hitung yang ini? 1/3 ditambah 1/2. 1/3 dan 1/2 kalau kita gambarkan seperti ini. Karena ditambah sama saja dengan digabung, berarti kalau kita gabung 1/3 dengan 1/2 menjadi seperti ini. Pada materi yang lalu, sudah pernah Bu Rini jelaskan. Untuk menggambar pecahan pada benda yang dipotong-potong, besar potongannya harus sama. Karena kalau potongannya sudah sama, kita bisa membacanya langsung. Ternyata gambar hasil hitungan 1/3 ditambah 1/2 potongannya tidak sama besar. Oleh karena itu, agar gambar ini bisa kita baca pecahannya, maka kita harus membuat gambar-gambar ini memiliki potongan yang sama. Seperti ini. Nah, kalau sekarang bisa kita bacakan hasilnya karena potongannya sudah sama. Untuk pecahan 1/3, sekarang gambar potongannya ada 6. Dan ini dibaca 2/6. Untuk 1/2, gambar potongannya sekarang menjadi 6 juga. Ada 3 bagian yang diwarnai, berarti gambar kedua dibacanya 3/6. Dan gambar ketiga, karena potongannya sudah sama, maka kita bisa membaca langsung hasilnya. Untuk gambar hasil hitungannya, ada 6 bagian seluruhnya, dan yang diwarnai ada 5 bagian. Jadi, hasil dari 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Setelah melihat langkah-langkah ini, ternyata caranya sama kan dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan. 1/3 dan 1/2 penyebutnya adalah 3 dan 2, dan hasil hitungannya adalah per 6, di mana 6 adalah KPK dari 2 dan 3. 1/3 berubah menjadi 2/6 dengan dikalikan 2, 1/2 berubah menjadi 3/6 dengan dikalikan 3, dan ini adalah konsep pecahan senilai. Karenanya, kita bisa menggunakan cara ini untuk mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan tanpa harus menggambar lagi. Contoh soalnya adalah 1/6 ditambah 2/9. Kita lihat penyebutnya adalah 6 dan 9. Kita cari KPK-nya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, dan seterusnya. KPK dari 6 dan 9 berarti sama dengan 18. Kita lanjutkan dengan pecahan senilai. 1/6 kita ubah menjadi per 18. 6 menjadi 18 dengan dikalikan 3, berarti pembilangnya juga kita kalikan 3, sehingga menjadi 3. 2/9 kita ubah juga menjadi per 18. 9 menjadi 18 dengan dikali 2, pembilangnya juga dikali 2, sehingga menjadi 4. 1/6 kita ganti dengan 3/18, 2/9 kita ganti dengan 4/18. Karena soalnya ditambah, maka 3/18 dan 4/18 juga kita tambah. Nah, ini nanti kalau kita gambar, potongannya juga akan sama.
Berarti 1/6 ditambah 2/9 sama dengan 7/18. Contoh soal yang pengurangan. 5/8 dikurangi 3/10. Kita lihat penyebutnya adalah 8 dan 10. Kita cari KPK-nya. 8 kelipatannya adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan seterusnya. 10 kelipatannya adalah 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Kelipatan 8 dan 10 yang sama paling kecil adalah 40. 5/8 kita ganti menjadi per 40. 8 jadi 40 dengan dikali 5. Sehingga 5 juga dikali 5 menjadi 25. 3/10 kita ubah menjadi per 40. 10 jadi 40 dengan dikali 4. Berarti pembilangnya juga dikali 4 sama dengan 12. 5/8 kita ubah menjadi 25/40. 3/10 kita ganti dengan 12/40 karena penyebutnya sudah sama, dan kalau kita gambar berarti nanti potongannya sudah sama, tinggal kita hitung pembilangnya saja. 25 dikurangi 12 adalah 13. Jadi 5/8 dikurangi 3/10 hasilnya adalah 13/40. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Bu Rini. Silakan kalian pelajari lebih lanjut dengan mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.